Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau breakdown lagi salah satu trade saya di awal Juni ini di mana saya menggunakan ICT Turtle Soup plus Balance Price Range dan ini menghasilkan 300 pip atau 2,5 R. Jadi gimana caranya? Pastikan teman-teman tonton terus dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa mempelajari teknik ini. Dan ini sebenarnya teknik kedua ya dalam satu minggu ini saya bisa dapat dua Turtle Soup. Nah ini ya saya entry di sini betul-betul apa namanya drawdownnya kecil sekali. Kemudian dia langsung turun dan langsung close 300 pip atau 2,5 R. Jadi gimana caranya kita bisa pakai turtle soup entry ya ini which is ini very simple tapi very powerful. Jadi buat teman-teman yang mau atau suka dengan teknik turtle soup pastikan teman-teman tonton dari awal sampai akhir. Tapi seperti biasa buat teman-teman yang masih nanya gimana cara download ebook free ebook ICT Mentorship 2022, silakan klik aja link di deskripsi video. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke landing page. Teman-teman bisa isi nama, email, dan nomor WhatsApp. Setelah itu submit, teman-teman akan masuk ke grup Telegram eksklusif. Di mana di grup Telegram itu teman-teman bisa langsung download dua ebook gratis belajar ICT dari nol dan ICT Mentorship 2022. Dan ini juga pengumuman saya kesekian kali bahwa di luar dari Telegram yang ini, saya tidak punya Telegram lain dalam bentuk apapun. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan Telegram yang pakai profil picture saya atau bahkan nama saya, itu bukan saya. Jadi kalau teman-teman terkena scam, dalam bentuk apapun itu di luar dari tanggung jawab saya itu betul-betul keputusan dari teman-teman sendiri. Satu-satunya grup Telegram yang saya punya hanyalah grup Telegram yang ada di link deskripsi video di bawah. Jadi pastikan teman-teman masuk dan download free e-booknya. Oke? Lalu juga buat teman-teman yang masih nanya apa bedanya 15 video eksklusif dengan membership Traktir Kopi. Sebenarnya kan udah ada penjelasannya. Jadi kalau teman-teman klik linknya tuh pasti saya yakin teman-teman ngerti kok bedanya apaan gitu ya. Jadi bisa diklik linknya dan dibaca. Kalau 15 video eksklusif ya sesuai namanya. Di sini ada 15 video eksklusif dan ada dua ebook. Dan ebook ini ada satu judulnya adalah mengapa saya beralih ke metode ICT dan mengapa Anda juga harus mencobanya. Lalu satu lagi adalah rahasia satu candle yang akan mengubah cara tradingmu selamanya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung beli aja kalau tertarik yang belum punya trading plan, yang masih nyari-nyari metode, yang bingung metode apa yang cocok. Teman-teman bisa beli, ini harganya cuma 100.000, tapi bisa dapat langsung 15 video. Dan saya yakin kalau teman-teman tonton sampai habis, pasti teman-teman ketemu satu setup trading plan yang cocok. Sisanya tinggal di backtest dan itu akan jadi perjalanan pribadi teman-teman untuk menjadi trader mandiri. Ya, kalau di luaran sana nih harga e-course-nya udah pasti jutaan rupiah gitu ya. Karena banyak kok yang ngabarin saya di Instagram, bahkan kemarin ada yang ngasih tahu, "Bang, ini ada yang jualan apa ICT Market Structure harganya 1,5 juta." Ya, suka-suka dia ya. Saya nggak mau hakimin orang, itu kan cara mereka untuk dapet cuan ya suka-suka dia gitu. Cuman ya kalau teman-teman mau tertarik, teman-teman bisa langsung beli. Harganya cuma 100.000, ada 15 video, dan saya yakinkan pasti teman-teman ketemu satu trading plan yang cocok. Karena di dalamnya ada scalping sampai ke swing trading. Oke. Dan juga buat teman-teman yang nanya nih, membership Traktir Kopi dapat apa aja? Yang pasti begitu teman-teman join, teman-teman dapat 3 video eksklusif ya. Ini eksklusif hanya untuk member Traktir Kopi. Oke. Lalu juga ada 4 rekaman live Zoom. Jadi live Zoom kita sementara nih dari April sampai bulan Juni ini total udah ada 4 live Zoom ya. Jadi begitu teman-teman join sekarang, teman-teman langsung bisa akses ke total 7 video sekaligus. Bayangin aja, traktir saya satu cangkir kopi bisa nonton 7 akses video eksklusif teman-teman. Oke? Lalu juga nggak cuma sekedar 7 video, teman-teman bisa diskusi langsung sama saya dan Q&A bersama saya di Tribe Traktir Kopi. Jadi itu asik banget. Oke, jadi pastikan teman-teman join di link deskripsi ada di video. Oke? Dan juga nanti untuk bulan Juni ini kita akan ngadain lagi live Zoom Traktir Kopi yang kedua, which is ini yang terakhir. Jadi satu bulan ini kita ada 2 kali. Kemarin tanggal 7 dan nanti yang kedua itu tadi hari Sabtu tanggal 14 Juni jam setengah 8 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Dan kali ini saya seperti biasa ya di podcast lagi. Di live Zoom kedua ini modelnya mungkin akan setengah semi-semi podcast ya. Saya akan mengundang salah satu student saya yang berhasil jadi pandai trader, profesional pandai trader. Kemarin lolos di Five Earth, lalu juga lolos di Funding Tips. Nah, nanti beliau itu bersedia sharing ya gimana cara metode yang dia pakai untuk bisa lolos funded. Lalu gimana manajemen resiko dan psikologi tradingnya. Jadi pastikan teman-teman yang lagi struggling nih mau coba lolos Profem, langsung aja ikut live Zoom tanggal Sabtu tanggal 14 Juni ini supaya teman-teman bisa langsung tanya jawab, diskusi langsung sama profnya, sama profesionalnya langsung. Oke? Semoga yang lagi struggling bisa cepat nyusul ke kayak teman saya nih. Oke? Nah, jadi gitu aja. Jadi kita akan langsung masuk ke materi kali ini. Kita akan belajar tentang ICT Turtle Soup.
Which is sebenarnya definisinya itu adalah ketika bentuknya itu seperti Judah swing ya, manipulation Judah swing. Jadi membawa harga, tiba-tiba harga bergerak kencang ke satu sisi, menembus sebuah liquidity pools tertentu, kemudian tiba-tiba dengan cepat dia berbalik arah. Jadi mirip sekali seperti ICT Judah swing ya, tapi kalau Judah swing itu kan kita mempelajari gerakan manipulasinya. Kalau turtle soup itu kita fokus di entry setupnya. Jadi ini kombinasi yang sangat cantik sekali. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali ya. Video kemarin juga saya sempat ada bahas juga gimana saya entry juga menggunakan turtle soup. Oke. Jadi gimana caranya? Langsung aja kita bahas itu. Lalu biasanya salah satu yang paling kentara dari turtle soup itu adalah ketika ada bentuk manipulasi seperti ini ya. Ini sekali lagi saya tekankan ya. Algoritma itu cuma dua tugasnya ya, teman-teman ya. Apa itu teman-teman ya? Pastikan teman bisa jawab ya. Yaitu satu dia mencari liquidity, nomor dua itu dia rebalance imbalance. Jadi kalau teman-teman ngelihat sebuah apa ya, sebuah profile weekly yang bentuknya seperti ini, contohnya begini. Ya, ini adalah weekly open-nya di mana ketika dia open dia ada gerakan naik kenceng ke atas, ya kan? Jadi tiba-tiba di atas sini tuh ada higher time frame PD range, entah itu daily imbalance atau apapun itu ya. Tiba-tiba begitu dia lagi naik kenceng kan biasa kan kalau hari Senin itu kan rentan sekali terjadi Judas swing ya. Biasanya dia bergerak satu arah dengan kencang ke satu eh, apa direction tertentu lalu kemudian besoknya atau lusanya tiba-tiba balik arah. Iya nggak sih? Ya itu kalau teman-teman backtest di Gold sering banget kelihatan kayak begitu. Makanya sekali lagi saya tidak akan entry di hari Senin ya karena hari Senin itu adalah hari di mana dia melakukan manipulasi Judas swing. Jadi biarkan manipulasinya itu terjadi terlebih dahulu. Setelah manipulasinya terjadi, kita akan lebih mudah untuk menebak di mana arah sesungguhnya. Tentu saja nanti dengan bantuan dari higher time frame biasnya juga. Jadi ketika Judas swingnya itu harmoni dengan higher time frame biasnya, di situ kita akan punya confidence level yang lebih tinggi untuk kita entry di market. Oke, jadi asumsi aja misalkan dia lagi pembukaan hari Senin, tiba-tiba marketnya naik ke atas, di atas ini ada imbalance nih. Oke, ada imbalance yang belum di rebalance, tiba-tiba beberapa pips lagi belum nyampe, tiba-tiba dia mulai drop dan dia mulai sideways. Ya kan? Kemudian keesokan harinya lagi tiba-tiba harganya berbalik tajam turun ke bawah. Ya kan, ini contoh dari ICT Turtle Soup nih. Nah, kira-kira kalau di pikiran para trader ya, ini tuh apa teman-teman ya? Yang ada di atas ini tuh apa? Bisa tebak Kak? Coba kira-kira di pause dulu videonya sebentar. Teman-teman tebak nih kira-kira yang ada di atas ini tuh ada apa di sini? Ya, di sini ada apa? Di sini pasti ada namanya buy stop dan sell limit. Betul? Ada trader breakout trader yang udah mulai pasang buy stop order di sini karena berpikir bahwa kalau ini dijebol dia akan terus naik ke atas. Lalu juga para limit trader yang berpikir bahwa ini adalah strong resistant. Betul? Betul nggak? Di sini adalah strong resistant ya, di mana mereka udah ancang-ancang pasang sell limit karena mengira ini akan terjadi double top atau bahkan triple top dan kira-kira kalau mereka pasang sell di sini stop lossnya di mana? Ya berarti kurang lebih kan di sini ya beberapa pips di atas sini biasanya tempat area SL-nya. Sehingga ini yang dinamakan area ini adalah area yang rentan atau ya area yang rentan ya atau area yang banyak mengandung kolam liquidity. Karena di sini ada buy stop order dan juga ada limit order. Oke. Ketika ada kolam liquidity seperti ini yang diciptakan, ini yang disebut dengan engineer liquidity. Ya, bahwa algoritma itu mengengineer, menciptakan liquidity, menjebak retail untuk berpikir ke arah yang salah, ya kan? Padahal di atasnya sini jelas-jelas ada imbalance yang belum di rebalance. Dan kita tahu bahwa algoritma itu bekerja hanya karena dua hal doang ya, yaitu karena mau rebalance imbalance dan juga mau seeking liquidity. Jadi tiap kali saya ngelihat pola begini ya, saya tuh senyum-senyum sendiri, teman-teman. Senyum-senyum sendiri ya, karena ini tuh pola yang empuk sekali ya. Terutama para breakout traders, mereka itu pasti akan mudah sekali untuk kena manipulasi. Lalu biasanya apa yang terjadi setelahnya? Tiba-tiba ya biasanya ketika di kill zone tertentu dalam hal ini misalkan kalau kita combine lagi dengan ekonomi kalender, misalkan di setengah sembilan itu ada red news impact, atau di dalam New York Kill Zone tiba-tiba ada gerakan kenceng, newsnya tiba-tiba naik ke atas kenceng, nge-rebalance imbalance di sini, sekaligus ngambil liquidity di sini, ya, sehingga kita tahu bahwa semua bentuk liquidity di sini menjadi aktif, ya. Buy stop order udah ke-trigger, sell limit udah ke-trigger, ya kan, karena ada gerakan manipulasi di sini. Kemudian habis itu dibanting ke bawah dengan cepat. Mereka yang limit sell di sini, ya stop loss-nya kena oleh bagian ini. Mereka yang buy stop order di sini, setelah limitnya kejemput, stop ordernya kejemput, dibanting ke bawah,
stop lossnya kena semua di sini. Jadi mereka yang pasang buy stop order atau limit order itu dua-duanya kena jadi soup lah ibaratnya. Ya, mereka matang kena soup. Ya, ini yang disebut dengan ICT turtle soup, yaitu mereka biasanya ngelakuin sweep liquidity di dalam higher time frame PD Ray. Jadi satu gerakan ini langsung melakukan dua tugas sekaligus, yaitu merebalance imbalance dan juga mengambil liquidity. Nangkep ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi kenapa kalau suka ada gerakan manipulasi yang gerakannya itu kencang begini, candlenya gede banget, tiba-tiba habis itu turun drastis ke bawah. Biasanya kalau ada gerakan cepat ke atas ke satu arah tertentu, itu hati-hati tuh, karena itu biasa gerakan Judas swing. Nah, itu gerakan yang tujuannya adalah untuk mengambil atau mengaktifkan para buy stop order atau limit order ya, sehingga ada kolam liquidity di sini yang diambil, kemudian dibalik arah untuk melikuidasi semua posisinya. Oke, jadi ini adalah salah satu weekly profile yang saya suka banget ya. Dan sebenarnya di video-video kemarin juga saya udah bahas juga kan, di mana saya pernah dapat juga posisi sell purchase kayak begini menggunakan turtle soup seperti ini. Dan ini kedua kalinya saya pakai turtle soup juga di minggu ini. Dan salah satu apa kriteria yang bisa kita pakai untuk kita yakin, Bang, kok yakin Bang bisa nge-sell di sini? Ya, yang satu pertama kita tahu bahwa di sini ada higher time frame PDR yang belum di rebalance. Yang kedua adalah gabungan dari antara premium dan diskon. Dari mana lihat premium diskonnya, Bang? Ya, salah satunya adalah menggunakan midnight open. Ya, kita lihat bahwa di sini adalah apa midnight open-nya ya. Lalu dia sudah swing ke bawah berpikir bahwa dia akan terus turun ya, tiba-tiba dia naik ke atas. Artinya juga bahwa higher time frame PDR ini terletak di area premium. Liquidity ini juga ada di area premium. Nangkep ya. Jadi kita sebagai smart money trader, salah satu prinsip dasar kita kan adalah kita mau sell di premium dan buy di diskon. Jadi kalau kita ngambil limit di sini itu udah apa namanya sesuai dengan rules kita karena kita kan sell di area premium ya. Dan di sini juga kita ngeliat udah banyak kolam liquidity yang diciptakan, udah di engineer di sini. Jadi ya itu, ketika kombinasi ini semua terjadi, ditambah lagi ini hari Rabu ya, di mana 70% probabilitas terjadi high atau low of the week, itu terjadinya di hari Selasa dan Rabu. Jadi everything is aligned ya, segala sesuatu tuh apa namanya harmoni ya, segala sesuatu tuh berjalan dengan baik ya, everything fall into places. Jadi kita kalau kondisi-kondisi begini terjadi, ini momen di mana saya berani nih untuk limit di sini. Ya, walaupun biasanya karena ini agak-agak risky ya teman-teman ya, biasanya stop lossnya agak lebar sedikit gitu. Dan juga biasanya saya tuh berani kalau pakai entry-entry begini tuh kalau saya udah punya buffer. Nangkep nggak udah punya buffer? Misalkan ketika entry-entry yang saya sebelumnya udah profit, ya jadi saya udah punya buffer profit. Jadi ketika misalkan saya mau lebih resiko, lebih agresif, ini kan agresif kan sebenarnya masuk kategorinya agresif ya. Nah, jadi ketika saya mau masuk agresif dan misalkan seandainya pun kena stop loss, ya udah saya juga nggak terlalu masalah karena saya udah punya buffer untuk profit. Jadi kalaupun misal kena SL, SL ini hanya ngurangin profit saya bukan modal saya. Nah, dalam konteks misalkan dalam trader family ya, karena ya teman-teman tahu sendiri ya, khususnya member traktir kopi, berapa tips yang udah saya dapat dalam seminggu ini udah di atas seribuan ya. Jadi saya pikir ya udah kalau misalkan entry ini pun kena stop loss, ya udah gitu. Saya masih punya buffer yang banyak banget, ya kan? Dan ini juga masih awal bulan. Jadi kalau misalnya kena stop loss juga saya bisa kejar lagi, ya kan? Jadi nothing tulus teman-teman. Jadi itu yang bikin saya lebih berani. Tapi apakah kalau misalkan saya belum punya buffer profit, saya akan berani untuk ngambil ini? Jawabannya enggak ya. Karena ini buat saya itu tipikal yang entry-nya tuh agresif sekali. Ya, ini tuh model yang entry-nya agresif sekali. Jadi saya sangat saranin teman-teman ya, seperti yang kemarin di live Zoom Traktir Kopi saya bilang ya, bahwa cuma ada dua variabel yang membuat seorang trader itu menjadi profitable. Yang pertama itu adalah karena dia tahu technical analisisnya, metodenya yang udah diuji dengan data yang banyak. Yang kedua adalah kombinasi dengan risk management. Ya, ketika technical analysis dikombinasi dengan risk management itu pasti secara jangka panjang akan memberikan kita profitable konsisten ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih tuh ini yang disebut dengan turtle soup. Setelah dia ngambil liquidity di area sini, maka sekarang pertanyaannya liquidity ada di area mana? Liquidity ada di area yang ada di sebaliknya. LR ini. Betul? Karena liquidity sekarang di sini. Karena sekarang pihak yang sedang diuntungkan adalah pihak buyer karena naik ke atas. Sehingga di bawah dari semua swing point ini itu terdapat stop loss para buyer. Karena itu setelah mereka mengaktifkan kolam liquidity di sini, mengambil kolam liquidity di sini, maka algoritma pasti akan menyerang ya pihak yang sedang diuntungkan yang stop loss-nya ada di area ini. Karena itu mereka akan jadi sub juga. Jadi atas bawah itu akan kena di
apa disikat sama algoritma. Jadi itu pentingnya kita juga tahu di mana kita entry, tapi juga nggak fokus hanya di entry setup, tapi kita juga mengerti di mana kita exit. Ya, teman-teman juga udah sering lihat ya ketika saya post di Instastory, kadang-kadang setelah saya exit tiba-tiba harganya berbalik. Betul kan? Gitu. Nah, itu teman-teman lihat sendiri kok transparan, ya kan? Jadi itu ya. Jadi poinnya adalah kita harus tahu di mana kolam liquidity, kita harus tahu di mana kita entry, dan juga kita harus tahu di mana kita exit. Oke? Jadi kita bahas ini. Ya, ini adalah entry saya. Salah satu entryan saya juga di minggu ini ini minggu lalu ya, belum masuk ke bulan Juni, 29 Mei. Percis kan? Ya. Di sini ada apa nih? Di sini ada inducement ya, ada PDH. Jadi naik 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 ya. Di sini ada PDH, nih PDH di sini. Nih ya, dia naik 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 naik. Di sini ada previous daily high-nya. Oke? Tapi begitu nyampe sini ya, dia turun lagi. Betul, dan ini setengah 10. Sehingga ini adalah area inducement, betul. Tiba-tiba apa yang terjadi setelah setengah 10 lewat, masuk di dalam kill zone, tiba-tiba ada Judas swing lagi ke atas, karena orang-orang yang FOMO, orang-orang yang takut ketinggalan, ya, mereka takut ketinggalan berpikir bahwa harga akan terus turun, mereka pasti udah buru-buru ngambil sell di sini, betul. Stop lossnya itu kan terletak di atasnya. Jadi begitu turun sedikit, mereka happy, mereka pikir udah posisi mereka udah aman, tiba-tiba ada gerakan Judas swing lagi ke atas, ngambil stop loss mereka, sekaligus ya ngambil liquidity di area previous dari high-nya baru turun kenceng. Dan entryan saya itu persis di area sini ya. Di area PDH ini di atasnya lagi. Kenapa ambilnya di atas PDH-nya? Karena kan kita tahu konsep sweep liquidity itu apa? Konsep sweep liquidity itu kan pasti dia akan naik melebihi dari area liquidity-nya. Jadi kalau di sini PDH-nya berapa, tambahin aja beberapa pips di atasnya untuk area entry point-nya. Dan ini saya dapetin 2,7 R dengan apa namanya? Total pips-nya 270 pips. Jadi 100 pips aja cukup di sini. Nah, jadi buat ya teman-teman kemarin kayaknya saya banyak banget denger komplain gold range-nya melebar, gold range-nya melebar gitu. Well, ya kalau teman-teman tahu cara baca liquidity, teman-teman juga tahu kok cara entry yang baik di mana gitu. Jadi buat saya sih nggak ada masalah dengan gold melebar karena buktinya nih 100 pip juga masih dapat hampir 3R, 2,7 R dan 270 pip. Oke. Jadi gitu, ini salah satu yang saya pakai di minggu lalu. Oke. Nah, terus yang kedua adalah setup ini saya pakai tadi kan kombinasi antara higher time frame PD Ray dengan turtle soup. Nah, higher time frame PD Ray yang di sini yang saya pakai itu adalah balance price range. Which is ini juga salah satu yang banyak banget ditanyain. Ya, kayaknya videonya tenggelam karena saya nggak masukin di playlist. Tapi kalau teman-teman mau fokus betul-betul belajar balance price range, itu nanti ketik aja di kolom search-nya balance price range Happy Cuan Trader itu keluar kok. Karena saya udah pernah bahas, saya udah pernah bikin satu video khusus untuk balance price range yang lebih dalam. Jadi ini hanya permukaannya aja. Kalau teman-teman mau nonton lebih dalam, nanti langsung search saja ke balance price range video saya. Oke? Jadi balance price range itu adalah zona keseimbangan sesuai dengan namanya balance ya. Jadi artinya zona itu tuh sudah balance. Oke? Nah, keseimbangan yang terbentuk dari overlap, fair value gap, dan inversion fair value gap. Tempat likuiditas dikumpulkan sebelum pasar memilih arah. Gitu. Jadi kurang lebih tuh kita tahu bahwa zona khusus itu ya, itu adalah zona yang dipakai untuk engineer liquidity. Oke, jadi sebenarnya zona itu udah balance ya. Udah nggak ada liquidity dan udah nggak ada imbalance karena semuanya udah balance. Nah, ketika itu sudah balance, maka harga ketika sebuah zona itu udah balance, sudah tidak ada liquidity dan imbalance, maka next step-nya algoritma pasti akan melakukan ekspansi. Ya, pasti akan melakukan ekspansi karena balance zona itu sudah balance, dia pasti akan bergerak melakukan ekspansi mencari area liquidity dan imbalance yang baru. Jadi itulah cara kerja algoritma. Kalau teman-teman betul-betul bersinergi dengan cara kerja algoritma, teman-teman nggak akan bingung kok ya. Teman-teman nggak akan kebanyakan alasan. Gold range-nya melebar lah, ya, stop loss hunter lah, apa segala macam. Itu adalah pembenaran aja karena teman-teman nggak mau belajar bagaimana cara algoritma itu bekerja. Tapi buat yang mengerti cara algoritma bekerja, kita berdansa bersama market kok. Dan saya nggak profit sendirian kok. Community private saya juga profit bareng-bareng kok. Gitu loh. Oke. Nah, ini balance price range ya. Jadi saya simple aja ya. Jadi ketika ini kasusnya adalah bullish balance price range. Jadi market lagi turun dan di sini ada fair value gap. Kemudian fair value gap ini di break dengan satu body displacement candle dan juga meninggalkan fair value gap di sini ya. Jadi bearish fair value gap di sini
di counter dengan bullish fair value gap. Jadi ketika ini terjadi, ini yang disebut dengan balance price range karena udah nggak ada liquidity dan udah nggak ada imbalance. Jadi kalau udah zonanya udah balance begini, apa yang terjadi? Maka market akan melakukan algoritma akan melakukan ekspansi untuk mencari liquidity dan imbalance yang baru. Oke. Nah, ini. Jadi overlapping antara fair value gap dan inversion fair value gap. Ini yang disebut dengan balance price trend untuk technical analisisnya. Tapi filosofinya sebenarnya lebih dalam dari itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke trade down-nya karena trade breakdown-nya karena ini saya sebenarnya very simple ya. Makanya tadi saya tambahin sedikit tentang turtle soup dan BPR supaya teman-teman ngerti konsepnya. Karena entry-nya tuh gampang ya. Entry itu akan selalu gampang kalau kita udah ngerti higher time frame naratifnya. Oke. Jadi ini turtle soup plus BPR saya dapat 300 pip 2,5 R. Oke. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kemarin pada kebingungan kan. Waktu saya entry di sini tiba-tiba dropnya itu jauh banget kan. Sampai deliver value gap di sini kan di break. Itu banyak banget tuh yang nanya gitu ya. Sampai banyak deh pokoknya yang di Instagram pada nge-DM juga. Bang, kok bisa nge-sell? Bang, kok bisa nge-sell gitu ya. Gitu. Ya, ini salah satunya. Jadi saya bikinin aja videonya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini saya pakai emang kalau di daily itu dailynya kan jelek banget ya. Karena di daily kita nggak bisa dapat apa point of interest dalam bentuk apapun. Tapi kalau kita ke time frame 4 jam, which is ini apa namanya, saya nggak terlalu suka ya, ya teman-teman ya. Saya nggak terlalu suka pakai 4 jam. Mending saya pakai daily. Tapi karena di dailynya itu jelek banget ya, lagi consolidate banget. Jadi saya nggak dapat area entry apapun. Tapi kalau di area 4 jamnya di sini saya ngeliat di sini ada overlapping antara bullish fair value gap dengan bearish fair value gap di sini. Ya kan? Dan lu setelah itu dia rebalance, kemudian dia drop kencang banget ya. Jadi dia respect sekali terhadap si balance price range ini. Lalu bayangin nih ya, ada old high di sini ya, tiba-tiba turun 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 turun, kemudian market bolak-balik dan tiba-tiba dia mulai naik lagi. Oke, yang menarik, yang menarik dan membuat saya nge-sell itu bukan cuma semata-mata karena balance price range di sini, ya, tapi juga karena kondisi ini di sini tercipta nih. Ini yang bikin saya yakin bahwa ini bisa jadi area turtle soup-nya. Kenapa? Karena kalau kita zoom in lagi, kalau kita zoom in lagi ke time frame H1 nih lihat nih, ini weekly open, naik 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 naik. Di sini ada balance price trend. Jadi saya pikir kenaikan ini tuh mau nge-rebalance ini baru dia turun. Tapi ternyata apa nih? Jadi di trading view saya kan udah ada ini kan, ya udah saya tandain. Jadi waktu dia naik 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 nih, ini jeda berapa sih? Paling berapa puluh pips doang kan? Jeda berapa puluh pips tiba-tiba dia turun tuh. Dia turun ya kan? Masuk ke daily fair value gap di bawah, dia sideways sedikit, lalu keesokan 2 hari kemudian dia naik lagi ya. Dia bikin high of the day di sini, dia turun lagi. Curiga nggak sih, teman-teman? Hah? Saya sih curiga ngeliat ini. Di sini tuh ada apa? Di sini ada apa? Ya, ada liquidity di situ, bener. Jadi gerakan bolak-balik ini tuh untuk engineer liquidity, untuk bangun liquidity di area atas sini dan di area bawah sini, betul nggak? Itu yang bikin teman-teman beberapa teman-teman tuh kebingungan. Sebenarnya gold ini mau kemana, ya kan? Jadi kalau lagi kebingungan, lagi nggak punya bias, ya udah jangan entry karena itu artinya dia lagi engineer liquidity. Kalau Anda maksain entry, ya udah Anda yang jadi liquidity-nya, ya kan? Tapi kalau kita sabar, ya kita sabar dan kita membaca pola market lebih dalam lagi, kita combine dengan time and price, kita akan bisa menemukan entry yang idealnya itu di mana. Nah, jadi begitu saya curiga, di sini dia bikin high, dia turun, di sini jadi high lagi, oke? Besokannya dia bikin high lagi di sini. Ini tuh terlalu mencurigakan. Ini tuh inducement banget ya. Di sini banyak sekali area inducementnya. Ya kan ya begitu apa namanya pembukaan hari Kamis dan sesuai dengan profilnya, ya. Ayo teman-teman, Kamis itu biasanya weekly one shot one kill profilnya apa? Tuesday, Tuesday reversal ya. Saya udah banyak banget bahas itu. Oke. Seringkali Kamis tuh jadi poin di mana harga itu melakukan reversal ya. Itu juga saya udah bahas di playlist time and price. Oke. Nah ini jadi begitu. Jadi begitu saya ngeliat dia mulai naik 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 di sini, ya saya mulai curiga di sini ada relatively equal high, di sini ada high di sini ya. Bisa jadi orang-orang di sini ada sell double top, lalu stop lossnya ditaruh di sini, betul nggak? Jadi kalau itu saya ngebaca bahwa di area sini itu pasti banyak liquidity dan ini belum di apa namanya belum di sweep dan rebalance imbalance di sini pun belum di rebalance. Jadi kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa saya berani untuk nge-sell di sini ya. Lalu saya targetin di area minute open ya. Karena di sini ada previous daily high di mana di sini banyak liquidity dan di atasnya juga ada imbalance yang belum di
rebalance. Jadi percis seperti ini kan polanya, ya kan? Begitu opening market dia naik, lalu di atasnya ada imbalance beberapa pip lagi, tiba-tiba dia turun, dia engineer bolak-balik nggak jelas, tiba-tiba ketika hari Selasa, Rabu atau Kamis, tiba-tiba terjadi turtle soup dan berbalik arah dengan kencang. Ya, itu yang saya lakuin dan ini simple setup ini memberikan 300 pip, stop lossnya saya pakai 120 pip. Ya, jadi makanya kenapa bukan 3R tapi 2,5 R. Nah itu juga karena ini kan turtle soup. Jadi saya taruh tuh lihat di sini. Saya taruh tuh nggak ngepas-ngepas banget gitu loh di BPR-nya. Saya taruh beberapa pips lagi karena takutnya nanti dia nembus dikit ya ke area konsekuen encroachment-nya baru turun. Jadi saya jaga-jaga karena ini lebih agresif ya entry-nya ya kan. Jadi saya pakai stop loss lebih lebar. Tapi ini sekali lagi saya tekankan, ini itu berhubungan dengan risk management ya. Saya berani ngelakuin ini karena saya udah punya buffer profit. Jadi kalaupun misalkan ini setup fail, saya nggak ada masalah sama sekali karena saya masih punya cadangan profit yang cukup ya gitu. Oke. Tapi misalkan teman-teman, misalkan Bang, emang ini nggak bisa kalau misalkan mau entry-nya di time frame lebih kecil. Kalau ini kan entry-nya agresif sekali, ya pasti bisa. Kita bisa combine dengan one trade setup for life ya. Jadi kita bisa pakai entry di setengah 10 AM entry model ya. Jadi tenang aja ya, karena entry model itu tuh gampang. Yang penting kita ngerti dulu higher time frame biasnya. Kita lihat bahwa dia udah engineer liquidity di area itu. Jadi kita tahu bahwa kemungkinan besar market akan mengambil liquidity di area itu kemudian berbalik arah kan. Nah, kalau kita udah ngerti narasinya, entry-nya tuh gampang mau pakai entry apa juga. Nah, ini kalau kita open di hari itu ya, ini adalah profile kill zone ya. Ini Asia kill zone di sini, ini London kill zone ya. Jadi bayangin Asia kill zone dia sideways dalam range yang kecil, which is ini good ya. Ini menandakan sesuatu yang bagus karena kita nggak mau kuota di hari itu habis di Asia ya. London juga bergeraknya nggak terlalu gede ya. Jadi kita bisa expect bahwa memang New York nanti yang akan ada pergerakan yang besar ya. Karena bayangin Asia dan London itu dua-duanya bergerak dalam consolidate. Jadi saya yakin bahwa penghabisannya itu nanti akan terjadi di New York dan betul ya New York itu very volatile ya dan betul-betul terjadi. Jadi kita lihat ya kalau kita mau entry di mengcombine antara entry Turtle Soup dengan eh 9:30 AM session ya one set for life ya gampang aja kita lihat ya. Di sini begitu pembukaan New York nih dia ada naik Judah swing ke atas sekali lagi kemudian dia displace ke bawah. Perhatikan displacement candle ke bawah ini ya terjadi di dalam New York Kill Zone. Di luar dari New York Kill Zone kita lihat di area sini itu tidak ada apapun yang bisa kita pakai untuk entry. Betul nggak? Betul nggak? Tapi ketika New York Kill Zone ada Judah swing ke atas, mungkin berpikir untuk terus naik, kemudian dia banting ke bawah, ya. Ini displacement candle ini muncul di dalam New York Kill Zone dan kita lihat ya, fair value gap ini adalah fair value gap yang terbentuk di dalam New York Kill Zone. Betul nggak? Sehingga ini menjadi high probability fair value gap karena fair value gap ini terbentuk di dalam konteks elemen waktu setelah dia mengambil liquidity di sini. Oke, jadi ini adalah fair value gap yang bagus. Kita bisa entry di fair value gap ini ya, lalu kita bisa dapat entryan yang enak. Jadi kalau teman-teman nggak berani untuk langsung entry sell di sini, teman-teman bisa nunggu time and price di dalam New York In Zone mencari entry sell-nya. Combine lagi dengan elemen waktu di mana setengah 10, lihat di sini setengah 9 Judah swing ke atas, drop ke bawah. Setengah 10 Judah swing ke atas, drop ke bawah. Dan masih nggak percaya kalau market itu digerakkan oleh algoritma, masih ngotot ketika dibilangin market itu bergerak oleh supply and demand, buyer dan seller. Please deh teman-teman ya. Anak saya aja main game di time zone itu ya, dia udah tahu tuh mesinnya pakai algoritma. Dia udah ngerti hukum probabilitas. Jadi kalau lagi main capit boneka, dia nungguin dulu tuh yang lain main banyakan. Setelah udah banyak orang gagal, dia baru main. Anak saya aja udah ngerti bahwa ada konsep probabilitas, ada konsep algoritma di situ. Makanya tiap kali kalau ke kill zone dia bisa dapat kill zone, time zone sorry, jadi kill zone ya. Kalau ke time zone ya teman-teman dia bisa dapat tiket banyak banget ya. Everything is algorithm, even your social media ya. Even when you watch TikTok dan lain-lain, it's all about algorithm. Dan masih nggak percaya dan financial market yang jumlah pergerakannya triliunan dalam satu hari gak percaya digerakkan oleh algoritma. Sementara sosmed Anda percaya digerakkan algoritma, financial market yang pergerakannya triliunan gak percaya digerakin algoritma. Dan itulah kenapa Anda masih jadi liquidity sampai hari ini. So thank you for being my liquidity. Oke? Ya, setengah 10 sudah swing lagi ke atas, masuk rebalance imbalance ke fair value gap, kemudian dia drop kenceng at least ke London low di sini.
So, jadi Anda bisa entry menggunakan Turtle Soup di sini, atau Anda juga bisa gunakan time and price untuk entry. Apapun itu ya teman-teman, kalau entry di sini, stop loss-nya pakai 100 pip, 3384, 3394, exit-nya di sini, teman-teman dapat 2,3 R. Tadi dapatnya 2,5, ini dapatnya 2,3. Tapi kan ini sama-sama ya, stop loss-nya cuma beda dikit. So, silakan dikombinasikan dengan style teman-teman, cocoknya seperti apa. Lalu juga saran saya sekali lagi, setelah jangan kebiasaan ya, habis nonton satu video YouTube langsung praktek di real account. Oke, backtest dulu teman-teman ya. Zaman sekarang itu di Shopee udah banyak kok ya backtest TradingView premium yang harganya murah. Itu bisa dipakai buat latihan dulu sebelum teman-teman terjun di real market. Oke, jadi at least teman-teman ngerti higher time frame-nya, teman-teman ngerti di mana di engine liquidity-nya, teman-teman ngerti di mana letak-letak liquidity-nya, dan teman-teman akan mulai biasa untuk bisa berdansa dengan market. Oke, jadi segitu aja video simple kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman menemukan entry setup yang lebih bagus lagi. Jadi kita ketemu nanti di live Zoom di Sabtu tanggal 14 ini bersama dengan bintang tamu kita, seorang profesional founder trader. Jadi kita ngobrol dan diskusi bareng di sana. Oke, jadi thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu nanti di Sabtu ini. Oke, see you semuanya. Happy cuan dan bye-bye.